Teman-teman, pada tutorial kali ini kita akan membahas tentang menjalankan atau setting routing dinamik dan routing statik pada router Mikrotik ya. Jadi di sini kita akan mengkoneksikan dua buah router di mana masing-masing router ini terkoneksi pada jaringan lokal gitu ya. Nantinya jaringan lokal masing-masing router itu diharapkan bisa berkomunikasi. Jadi ada dua hal secara dasar yang dapat digunakan untuk mengkomunikasikan dua buah jaringan lokal yang ada di kedua router ini, yakni kita bisa menggunakan jalur yang standar atau hanya menggunakan setting routing saja, atau diistilahkan dengan routing statik atau dengan routing dinamik. Nah, kalau routing dinamik ada beberapa ada beberapa protokol yang bisa kita gunakan. Jadi salah satunya adalah OSPF, di mana OSPF merupakan salah satu protokol routing dinamik yang bisa nanti mensinergikan antara dua router atau lebih sehingga klien-kliennya itu bisa berkomunikasi. Oke, topologi yang nanti kita terapkan seperti ini. Akan ada satu buah router terkomunikasi dengan klien, kita nanti gunakan Windows XP saja. Terus di sini ada router juga di sebelah kanan, ada router 03 gitu ya. Kita kasih nama nanti router 03, nanti terhubung juga dengan klien. Nah, kita nanti akan koneksikan, akan setting routing statik pada kedua buah router ini sehingga kliennya bisa berkomunikasi. Oke, kita langsung saja. Kita manfaatkan VirtualBox di sini. Kita akan menggunakan Mikrotik 2 ini, Mikrotik 3 dan Windows XP ya. Saya cloning dulu Windows XP-nya. Tadi ya, ini adalah Windows XP di mana settingannya itu hanya terdapat satu buah Ethernet adapter. Saya gunakan host only adapter, tidak menggunakan bridge, agar nanti kita bisa gampang berkomunikasi dari Windows XP-nya ke komputer host ataupun dari Windows XP-nya ke perangkat Mikrotik gitu ya. Oke. Terus untuk Mikrotiknya kita setting untuk dua Ethernetnya. Ethernet 1 itu bridging ke, kebetulan sumber internetnya di sini adalah hostnya adalah WiFi, biar nanti dia satu ruas dengan IP WiFi. Terus Ether 2-nya host only adapter, sehingga nanti Ether 2-nya ini bisa berkomunikasi dengan Windows XP. Gitu ya. Begitu juga dengan router 3, Mikrotik 3 ini sama, di Ether 1-nya nanti di setting bridge adapter dan di adapter 2-nya host only adapter. Oke, kita cloning dulu Windows kliennya dengan cara sama seperti Mikrotik, kita clone. Terus nanti kasih nama di sini Windows XP 2 namanya gitu. Terus targetnya ditentukan. Jadi biar terkumpul di sini targetnya saya taruh di VBox. Saya buat folder namanya Windows XP 2 gitu ya. Terus saya pilih, saya next, terus full clone dan finish. Tunggu beberapa saat dan Windows XP-nya pun jadi. Oke, kita akan bertahap satu-satu. Kita akan menjalankan Mikrotik 2, mencantolkannya atau membuat klien LAN-nya adalah Windows XP gitu ya. Terus Mikrotik 3 Windows XP 2 gitu ya, sesuai dengan topologi yang ada di sini. Ini adalah RB02, Mikrotik 02-nya kliennya adalah Windows Client 1, terus RB03 kliennya adalah Windows 2. Oke, kita jalankan Mikrotik. Oke. Kita tunggu powering up. Kita persiapkan Winbox-nya yang sudah di download di sini, Winbox versi lama. Kita run.
Sini kita tempatkan di sini dulu. Nanti langsung kita masuk menggunakan MAC address ya. Masih IP-nya masih 00. Sini IP-nya masih 00. Kita gunakan MAC address-nya. Terus connect. Ya, ini udah muncul. Terus kita jalankan Windows XP-nya. Tapi sebelum kita jalankan Windows XP-nya, kita setting konfigurasi router ini terlebih dahulu. Kita mulai dari mengecek interface-nya. Jadi ada interface 1, interface 2. Terus kita coba interface satunya mendapatkan Ethernet satunya mendapatkan sumber internet langsung secara DHCP ya. Jadi kita pilih IP DHCP client plus sumber internetnya adalah Ether 1. Kita apply. Di sini harusnya bound gitu ya. Kita mendapatkan IP 1.9. Oke, kita oke. Ya. Seperti ini. Kalau kita cek di IP address-nya, sini kita udah mendapatkan sumber internet yakni 1.9. Teman-teman bisa tes menggunakan terminal. Kita ping ke 88. Oke, sudah replay di sini. Teman-teman juga masih bisa cek kondisi settingan yang lain seperti IP, DNS gitu ya, tetap ya dicek. Di sini udah sesuai. Allow remote request-nya jangan lupa dicentang. Terus apply. Teman-teman juga cek bagian router. Pastikan koneksinya udah DAS gitu ya. Ini secara otomatis karena kita menggunakan DHCP client. Kalau tadi umpamanya kita menggunakan IP secara manual, ini harus kita tambahkan routernya. Oke, kita akan NAT terlebih dahulu agar jaringan di lokal kita bisa terkoneksi internet. Oke, kita plus, kita pilih NAT, kita plus. Di sini SCR NAT di chainnya, ingat out interface-nya karena kita ngomongin tentang NAT, SCR NAT gitu ya, source NAT, kita sumber internetnya itu berasal dari out interface ya, atau Ether 1. Terus actionnya kita pilih masquerade, kita oke, dan semua sudah beres ya. Kita tes terminalnya, ping 888 dan pastinya udah oke. Seperti itu. Nah, kita untuk jaringan lokal ke bawah ke ke jaringan privat lokal kita tambahkan dulu IP address sesuai dengan topologi ya. Sesuai dengan topologi ini kita coba membuat IP address 192.168.10.1. Jadi saya copy aja ini. Balik lagi ke winbox-nya. IP-nya 192.168.10.1, interface-nya adalah Ether 2. Saya apply dan oke. Ya. Bagi teman-teman yang mau menggunakan DHCP server, silahkan, tapi nanti DHCP servernya di sini belum bisa berfungsi karena kita menggunakan secara manual gitu ya. Oke. Nanti tapi kalau mau disetting juga tidak ada masalah. DHCP server, terus DHCP setup, pilih Ether 2-nya, pilih next sampai finish. Oke. Seperti itu. Ini akan ada masalah dikit, ini kita sembunyikan aja. Oke, selanjutnya karena sudah seperti topologi Ether 2-nya kita udah setting IP, selanjutnya kita tinggal Windows XP-nya. Ya. Kita masuk ke Windows XP-nya, kita start dulu yang Windows XP client yang satunya. Kita tunggu up. Nanti kita akan isi IP secara manual karena DHCP-nya belum tentu bisa jalan ya. Kita nanti isi 192.168.10.5, satu ruas dengan gateway-nya.
Oke, suara yang khas Windows XP. Ini adalah tampilannya. Selanjutnya kita setting IP-nya terlebih dahulu. Oh iya, tadi settingannya di sini Windows XP yang settingan networknya itu saya gunakan host only adapter ya, hanya satu adapter. Oke, kita masuk ke network di sini. Kalau umpamanya ini tidak muncul, teman-teman bisa ke control panel. Control panel di bagian network, double klik. Nah, di sini kita bisa double klik properties. Nah, di bagian show icon kita centang. Defaultnya seperti ini ya, terus kita centang. Nah, kita isikan IP manual saja. IP manual aja 192.168.10.5 sesuai dengan topologi yang udah kita konsep ya. Oke. Gateway subnet masknya ke /24 atau 255.255.255.0. Untuk gateway-nya kita samakan seperti topologi 192.168.10.1 ya. Terus DNS-nya juga 192.168.10.1, backup-nya ke Google saja. Oke, kalau sudah di oke. Close, jangan lupa tuntaskan close-nya, jangan ditinggal gitu ya. Oke, close. Nah, kita bisa lakukan tes ping di sini dengan masuk ke run, kita ketik bisa cmd. Kita ping, boleh ping bertahap atau langsung ping ke 888 gitu ya. Ya. Ini sudah langsung sukses. Kita bisa terkoneksi internet dan bisa browser, pada dasarnya bisa browsing. Oke, topologi pertama udah kita selesaikan. Selanjutnya kita akan setting topologi kedua yang bagian kanan, jadi router RB03 ini, dan mengkonekkannya juga dengan kliennya. Nanti kalau sudah, kita akan setting routing di masing-masing router ini. Oke. Pertama kita jalankan MikroTik yang 03. Kita start. Sekalian juga boleh kita run Windows XP 2-nya. Gak masalah, kita start. Biar rame ya. Oke, di sini udah up Windows XP-nya. Untuk MikroTik-nya juga sudah up ya. Kita tinggal membuka Winbox-nya. Boleh dari downloadan di sini, double klik. Kita pilih yes. Nah, kita klik tombol titik 3 ini. Kita cari yang RB3 ya. Sebelumnya pada kegiatan sebelumnya waktu mengcloning itu kita udah belajar cara menentukan atau mengganti identitas router dan masuk ke dalam sebuah router ya. Kita klik MAC address dulu biar untuk koneksi direct. Kita connect. Nah, ini dia. Oke. Ini udah ada dua router terkoneksi. Nah, untuk router 03 kita mencoba menggunakan settingan statik untuk mendapatkan IP address-nya. Kalau tadi di sini menggunakan DHCP client dan mendapatkan IP 9, kita coba di sini setting secara manual. Jadi IP address kita pilih plus, kita pilih ether 1. Di sini IP-nya 192.168.1.13 gitu ya, garis miring 24. Kita coba dulu. Saya nggak tahu apa ini udah digunakan oleh pengguna WiFi yang lain. Oke, kita play. Ya, harusnya tidak muncul pesan konflik di sini ya. Nah, kita lanjutkan langkah berikutnya setelah IP address itu menentukan DNS-nya. Jadi allow-nya dicentang, DNS-nya dicentang di sini.
kita bisa isi sumber internet 192.168.1.1, terus backupannya adalah 888. Oke, kita centang allow remote requestnya dan apply. Langkah berikutnya adalah masuk ke bagian root, IP root. Kita tambahkan root 0-nya di sini agar bisa terkoneksi internet. Root 0, gateway-nya arahkan ke sumber internet 192.168.1.1. Oke, ini kita lebarin dulu dikit. Oke, kita apply, kita oke. Kalau dia munculnya AS berarti reachable, berarti dia sudah terkoneksi. Oke, selanjutnya kita NAT firewall, pilih NAT plus, terus di sini adalah SCR NAT, out interface-nya Ether 1, action-nya adalah masquerade, apply dan oke. Kita tes di terminal untuk bisa ping ke internet. Oke, teman-teman, ini sudah bisa terkoneksi internet. Selanjutnya kita setting IP address-nya untuk ke jaringan lokal. Oke, seperti di topologi di sini kita gunakan gateway-nya adalah 20.1/24. Oke, saya copy dulu ini biar nggak ngetik lagi nanti. Copy gitu ya. Terus pilih setting tadi, address, pilih Ether 2. Terus di sini IP 192.168.20.1. Selanjutnya kita play. Seperti tadi teman-teman kalau mau bikin DHCP server boleh gitu ya. Kalau mau dibikin manual atau tidak dibikin DHCP server juga nggak apa-apa, karena nanti kita koneksikan secara manual mengetik IP-nya di klien. Oke, sekarang kita aktifkan Windows XP-nya. Windows XP yang 2. Ya, di sini sama icon networknya bisa kita double klik. Kita pilih properties, pilih TCP/IP, pilih properties. Nah, berikan IP di sini satu ruas dengan gateway network lokalnya. 92.168.20. Nah, seperti di contoh ini pakai 5 gitu ya. Titik 5. Subnet masknya /24 atau 255.255.255.0. Default gateway-nya 192.168.20.1. Terus DNS-nya juga sama 192.168.20.1, backup-nya ke 888 ya. Terus oke, close ya, tuntaskan close-nya. Close, kita coba tes dari command prompt ke 888. Harusnya replay ya, dan ini sudah terkoneksi. Berarti kita sekarang tinggal perlu mencoba mengkoneksikan antara klien yang mikrotik yang dari router 2 atau mikrotik 2 gitu ya, agar bisa berkomunikasi dengan klien dari mikrotik 3 gitu ya. Nah, 2 ini biar bisa saling komunikasi. Kalau dari sebelah kiri ini itu IP-nya 192.168.10.5. Kalau yang sebelah kanan itu klien dari mikrotik 3, IP-nya 192.168.20.5. Kita coba ping silang. Jadi dari yang sebelah kiri ngeping ke sebelah kanan. Oke, kita pilih CMD. Kita ping di sini ke 192.168.20.5.
192.20.5. Kita min T saja. Apa yang terjadi? Dia tidak bisa ngeping karena belum ada, karena routernya atau bosnya gitu ya, belum komunikasi. Ibaratnya ini ada dua buah kampung gitu ya. Kepala kampungnya belum berkomunikasi, belum membangun relasi atau routing atau hubungan, sehingga masyarakatnya tidak bisa berkomunikasi. Mungkin analoginya seperti itulah. Ya, oke. Selanjutnya, kalau kita coba juga dari sini, dari klien 2, kita pakai ngeping ke klien 1. 92.168.10.5. Juga tetap tidak bisa. Oke, kita sekarang akan lakukan setting routing pada masing-masing router ya. Karena kita akan men-setting router secara statik gitu ya. Saudara, kita mau awali dari router 1 dari RB02 ini, router sebelah kiri, maaf. Kita mulai dari IP pada router. Nah, untuk setting statik itu kita mulai di menu IP pada router ya. Di sini kita hanya perlu menambahkan sebuah root pada root listnya dengan cara menyebutkan address network tujuan dan menuliskan IP hop pada bagian gateway. Nah, kalau kita lihat topologinya, umpamanya dari router yang RB02 yang sebelah kiri mau menuju ke network yang klien atau LAN dari router 2, dia harus menyebutkan dulu networknya. Nah, ini networknya ya. Networknya dan IP hop-nya adalah ini. Oke, saya simpulkan di sini. Jadi networknya yang perlu disetting pada router 02 adalah network yang di seberang sana 192.168.20.0/24 melalui IP hop 192.192.2.2.123 kalau untuk di topologinya. Tapi kalau tadi diimplementasinya di sini 192.168.13 gitu ya. Kalau yang di sebelah kiri tadi 192.168.1.9. Oke, kurang di sini satunya. Oke, ini ya. Berarti di sini IP hop-nya adalah 192.168.1.13. Sedangkan nanti untuk di router sebelah kanan, gateway atau IP hop-nya adalah 192.168.1.9. Oke, kita setting seperti itu. Kita awali dari router yang sebelah kiri atau router 02-nya. Ya, bagian sini ya. Networknya yang dituju adalah 192.168.20.0/24. Itu network yang di sebelah kanan yang ini ya. Terus IP hop-nya adalah yang ini 1.13. 192.168.1.13. Oke. Seperti itu kita apply. Nah, di sini sudah muncul tulisan AS gitu ya, reachable, berarti terdeteksi. Oke. Terus pada router 2 yang di sebelah kanan sama, kita daftarkan juga network yang di router 02 yang di sebelah kiri. Caranya masuk ke IP root, kita tekan plus pada root listnya. Di sini network yang di sebelah kiri itu adalah 192.168.10.0/24. Gateway-nya itu melalui 192.168.1.9. Oke,
kita apply. Nah, di sini juga sudah reachable. Oke, kita lihat sekarang Windows-nya apa yang terjadi proses ping-nya. Nah, di sini masih juga dia time out gitu ya. Mungkin ada yang tahu permasalahannya di mana. Harusnya ini udah bisa terkomunikasi gitu ya. Ya, penyebabnya ini tidak bisa replay itu karena blok firewall-nya. Karena sekarang kita fokus membahas tentang routing statik, jadi tidak membahas tentang mungkin DSD NAT gitu ya. Kita hanya fokus membahas tadi tentang NAT yang menggunakan SCR NAT. Jadi untuk mengakali ini di awal kita matikan firewall-nya di masing-masing klien. Oke, di sini ada double klik firewall. Di sini ada Windows Firewall. Nah, kita off-kan dulu. Oke. Terus kita tutup. Ya. Nah, di sini baru kita tutup. Di sini udah di sebelah kanan udah replay. Nah, kita tinggal yang di klien yang sebagian kanan, yang di kliennya router 3 itu sama juga firewall-nya kita klik, kita off-kan. Oke, di sini udah nge-replay. Oke. Ini udah terkomunikasi. Tinggal sekarang kalau umpamanya mau sharing folder, sharing printer, dan apapun itu sudah bisa dilakukan karena dua klien ini sudah bisa saling berkomunikasi. Oke, seperti itu yang bisa disampaikan untuk materi routing statik. Kita lanjutkan tentang materi routing dinamik. Oke ya, kita sekarang coba, dan dua router ini sudah berkomunikasi menggunakan routing statik. Kita coba akan hapus routing statiknya. Ya, di sini ada route list-nya. Kita hapus routing statiknya. Oke, di sini kita hapus. Salah hapus tadi ya. Di bagian di sini ya kita hapus ya, sehingga klien ini nanti tidak akan bisa ping lagi. Nah, ini time out dia, kliennya udah time out. Kita akan menggunakan sebuah layanan yang disebut dengan OSPF. Ya, dimana OSPF merupakan singkatan dari Open Shorted Path Bus. Jadi sebuah protokol yang membantu proses routing untuk mencari jalur tercepat. Oke, sekarang kita tidak akan menggunakan routing statik lagi, kita akan mencoba menggunakan routing dinamik dengan layanan OSPF. Caranya bisa teman-teman klik di menu routing, terus pilih OSPF. Ya, di sini menu routing OSPF gitu ya. Nah, yang kita perlu daftarkan adalah interface dan network yang terhubung pada jaringan sumber internet dan jaringan lokal. Contohnya di bagian interface kita pilih plus, kita pilih ether 1, kita apply. Kita plus lagi, kita pilih ether 2, kita apply. Jadi dua ethernya ini sudah terdaftarkan. Terus selanjutnya networknya kita juga daftarkan. Network bisa teman-teman lihat di pada bagian address ya. Di sini bisa dilihat networknya itu yang ke arah sumber internet itu adalah 192.168.1. Terus kalau yang ke lokal adalah 192.168.10. Oke. Kita akan tambahkan di sini networknya plus 192.168.1.0, jangan lupa garis miring 24-nya. Oke, ini yang ke sumber internet. Kita tambahkan lagi yang ke jaringan lokalnya 192.168.10.0 garis miring 24. Oke,
network ini udah terdaftarkan. Nah, sekarang di bagian seberang, di bagian router yang satunya sama juga. Kita daftarkan routing OSPF. Di bagian interface kita daftarkan dua interface-nya yang terhubung. Ether 1 kita apply OK. Terus Ether 2 kita apply OK. Networknya kita tambahkan sebagai sumber internet tadi 192.168.1.0/24. Apply, terus tambahkan lagi yang ke jaringan lokal 192.168.20.0/24. Kita pilih apply OK. Oke ya, sudah terdaftar. Kita cek sekarang di IP routernya, di root list. IP routernya. Kalau di sini sudah muncul DAO, berarti DA0 gitu ya. Berarti ini sudah terkomunikasi antara satu router dan router yang lain, dan kliennya juga sudah bisa berkomunikasi. Mari kita lihat di sini. Sudah replay dia di router 1 yang ngeping ke dari Windows XP 1 yang ngeping ke Windows XP 2 nya ataupun sebaliknya. Oke, seperti itu adalah tambahan dari menggunakan sebuah protokol yang disebut dengan OSPF atau protokol dinamik OSPF ya. Seperti itu yang mungkin bisa saya tampilkan, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menyimak video ini.